Perkenalkan, nama saya Putri Butar-Butar, NIM H10511711019. Saya Krisna Madani, NIM H10511711037. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Sufiendro, NIM H10511711063. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan terkait aplikasi kami yang berjudul e-Burjer. E-Burjer atau elektronik. Burjer adalah toko yang menjual barang-barang bekas dari luar maupun dalam negeri melalui media internet. Pada aplikasi kami menerapkan model inkremental, yaitu menggambarkan suatu proses di mana mengutamakan perhatian pada sistem rekrutmen dan mengimplementasinya dalam tim rekrutmen. Dengan menggunakan incremental model dapat membantu kita untuk mengurangi biaya sebelum mencapai level dari initial productivity dan mengakselerasi proses dari pembuatan suatu fungsi sistem. Tahap-tahap dalam incremental model. Yang pertama, rekrutmen, yaitu proses penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan, di mana sebelum kita membuat sebuah aplikasi, kita harus menentukan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk aplikasi itu. Yang kedua, specification, yaitu proses spesifikasi di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuan. Yang ketiga, arsitektur desain, yaitu perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan per bagian pada tahapan selanjutnya. Ini seperti gambaran kasar bentuk tampilan aplikasi yang akan dibuat. Yang keempat, kode, yaitu melakukan coding. 5. Tes. Setelah aplikasi selesai, sebaiknya lakukan tes terlebih dahulu apakah aplikasi yang telah dibuat sesuai dengan yang diinginkan dan berjalan dengan baik. Menjelaskan rekrutmen. Rekrutmen dibagi menjadi dua bagian, yaitu sisi klien dan sisi developer. Pada sisi klien terdapat fitur dalam aplikasi, yaitu proses jual beli Burjer. 2. Tidak dapat melakukan transaksi. Dapat diakses secara online. Semua pengguna dapat berjualan dan membeli. Terdapat fitur pencarian. Produk dikelompokkan ke kategori. Terdapat informasi yang jelas dan produk. Dan untuk sisi developer, yaitu analisis perangkat lunak yang berisi SAMPP, Sublime, MySQL, PHP, Google Chrome, Balsamiq, Laravel. Dan untuk analisis kebutuhan perangkat kelas berisi laptop dan mouse. Selanjutnya, specification pada sisi klien yang berisi dapat melakukan kegiatan jual beli Burjer berupa baju, celana, kaos kaki, sepatu, topi, dan tas bekas. Selanjutnya, tidak melayani transaksi langsung dari aplikasi, yang artinya apabila pembeli ingin membeli Burjer dapat menghubungi kontak yang tersedia. Yang ketiga, aplikasi ini berbasis website yang dapat diakses menggunakan web browser melalui komputer atau smartphone. Yang keempat, semua orang dapat secara bebas melakukan pembelian barang Burjer, tetapi untuk penggunaan yang ingin berjualan harus terdaftar sebagai pengguna. Yang kelima, untuk memudahkan pembeli dapat melakukan pencarian Burjer melalui kolom pencarian atau memilih kategori barang yang ingin dicari. Yang terakhir, informasi yang terdapat dalam produk tersebut berupa nama, harga, ukuran, kontak yang dapat dihubungi, kategori, penjual, kekurangan, dan deskripsi. Selanjutnya, specification untuk sisi developer yang berisi SAMPP versi 7.4.12 yang digunakan sebagai server lokal, Sublime versi 3.2.2.3.2.1 yang digunakan sebagai text editor untuk melakukan coding, MySQL yang digunakan sebagai database server untuk penyimpanan data, PHP versi 7.4.12 yang digunakan sebagai bahasa pemrograman, Google Chrome yang digunakan sebagai web browser untuk menjalankan program, Balsamiq versi 3.5.17 yang digunakan sebagai software untuk merancang tampilan website, Laravel 8 yang digunakan sebagai framework PHP, laptop Acer Expert E14 RAM 12GB, prosesor i3, dan mouse merek i2 version. Arsitektur desain. Pada arsitektur desain terdapat beberapa halaman pada aplikasi ini, yaitu yang pertama halaman awal, di mana pada halaman awal ini di bagian navigasi terdapat logo, nama aplikasi yaitu e-Burjer, dan menu login dan register,
bagi user yang ingin berjualan pada aplikasi ini. Di halaman ini juga terdapat fitur pencarian yang dapat memudahkan pembeli dalam mencari barang yang ingin dibeli. Selain itu, pembeli juga dapat melakukan pencarian dengan cara memilih berdasarkan kategori. Di sini terdapat 5 kategori, yaitu baju, celana, sepatu, topi, dan tas. Di bagian sini terdapat banner dari eBurger, lalu di bawahnya terdapat produk-produk yang dijual pada aplikasi ini, yaitu semua produknya ditampilkan di sebelah sini. Selanjutnya, pada halaman produk, itu akan muncul ketika produk yang di halaman awal tadi diklik, dan akan menampilkan tampilan berupa informasi yang terdapat dalam produk tersebut berupa stok, nama produk, harga produk, ukuran produk, kekurangan, deskripsi, serta nomor WhatsApp dari penjual produk tersebut. Nah, pada user yang ingin berjualan dan telah memiliki akun serta login akan masuk ke halaman admin. Pada halaman admin, di bagian navigasi terdapat menu produk, kategori, serta lihat website. Dan juga nama user tersebut apabila user tersebut ingin logout, maka dari tombol yang ada di sini. Di halaman produk ini terdapat menu tambah produk untuk menambah produk yang ingin dijual, dan terdapat juga tampilan dari produk-produk yang akan dijual. Dan pada produk tersebut terdapat aksi berupa edit apabila ada hal yang ingin diperbaiki dan hapus apabila ingin menghapus produk. Selanjutnya pada halaman tambah produk terdapat form untuk menambah produk, yaitu yang pertama gambar produk, nama produk, harga produk, ukuran, stok produk, kontak, kekurangan, kategori, serta deskripsi produk. Di sini terdapat menu tambah ataupun dibatalkan. Selanjutnya pada halaman kategori terdapat menu tambah kategori, lalu list kategori, dan juga aksi berupa edit dan hapus. Selanjutnya pada halaman tambah kategori terdapat form untuk menambah kategori, yaitu nama kategori, lalu ditambah ataupun dibatalkan. Baiklah, selanjutnya adalah bagian coding. Jadi eBurger dibuat menggunakan framework PHP yaitu Laravel versi 7. Untuk codingannya bisa dilihat pada text editor. Di sini saya memakai Sublime. Jadi terdapat beberapa komponen yang memang penting. Jadi yang pertama yaitu kita membahas migration. Jadi di sini terdapat 3 tabel utama, yaitu products, kategori, dan users. Produk di sini untuk memposting atau menyimpan data barang, sedangkan kategori ini untuk menyimpan kategori dari barang yang dihubungkan dengan Vergen key pada tabel produk. Kemudian tabel user untuk pengguna terdaftar yang siapa saja yang dapat menjual. Jadi di sini juga terhubung dengan tabel produk. Jadi tabel produk terdiri atas gambar, nama, harga, ukuran, kontak, stok, kekurangan, deskripsi, dan ID user yang dihubungkan dengan tabel user, dan ID kategori yang dihubungkan dengan tabel user. Setelah migration siap, maka selanjutnya adalah membuat controller. Controller di sini berfungsi untuk mengontrol pertukaran data atau create, read, update, dan delete, atau biasa disingkat dengan CRUD. Jadi terdapat 4 controller utama, yaitu home, ini untuk tampilan admin, halaman awal admin. Kemudian ada kategori controller untuk melakukan CRUD untuk bagian kategori. Jadi seperti biasa terdapat indeks untuk menampilkan, tambah untuk menambah, insert untuk memasukkan ke dalam database, edit untuk mengedit, update untuk menyimpan apa yang telah diedit pada kategori, dan hapus untuk menghapus kategori. Kemudian pada main controller, di sini untuk menampilkan indeks dari halaman utama dari eBurger, yaitu menampilkan barang-barang atau produk bekas di halaman awal, dan menampilkan pilihan kategori dan melakukan pencarian. Jadi terdapat indeks untuk halaman awal, produk kategori untuk menampilkan produk berdasarkan kategori, produk untuk menampilkan detail produk, dan cari untuk melakukan pencarian pada produk. Kemudian produk controller untuk melakukan CRUD pada produk, yaitu menampilkan, tambah, insert, edit,
update, dan hapus. Kemudian di sini ada model yang menghubungkan antara controller antara framework Laravel dengan database. Lalu selanjutnya yang kita bahas adalah resource. Nah, resource ini berfungsi untuk sebagai front end atau tampilan dari eBurger. Seperti yang akan kita lihat nanti setelah kita membuka browser dan mengetikkan alamat. Nah, setelah tampil, nah itulah apa yang kita buat tampilannya di resource. Jadi di sini terdapat beberapa komponen pada views. Jadi home ini untuk halaman admin. Index ini untuk halaman awal atau halaman utama dari eBurger. Jadi ini terdapat codingan untuk menampilkan kategori, melakukan pencarian, dan menampilkan produk-produk serta pagination atau memecah postingan atau produk menjadi beberapa bagian dengan halaman. Jadi tidak semua produk nampil di satu halaman full. Terdapat juga tampilan atau codingan untuk menampilkan footer. Lalu produk, nah ini untuk menampilkan detail dari produk yang diklik. Jadi nanti dari setelah menampilkan list dari produk, maka selanjutnya adalah kita dapat melihat detail dari produk dengan cara mengklik gambar. Dan setelah mengklik gambar, maka yang tampil adalah resource dari produk ini. Selanjutnya adalah halaman admin. Halaman admin ini untuk melakukan CRUD tadi, datanya yang berisi form, tampilan, tabel, dan untuk melakukan edit kategori juga ada edit, index untuk menampilkan, edit untuk form edit, dan tambah. Nah, setelah kode-kode tersebut dibuat dan disatukan, maka dapat dijalankan menggunakan command line, yaitu buka foldernya dulu, jadi sum cd eBurger. Nah, untuk menjalankan program atau web dapat dilakukan dengan menggunakan perintah php artisan serve pada command line. Nah, setelah seperti ini kita dapat membuka eBurger pada alamat ini. Nah, ini adalah halaman awal eBurger yang setelah kita buat tadi berdasarkan controller dan resource yang kita buat. Ini halaman awal sebelum user login atau sebelum kita dapat menjual. Jadi untuk yang tidak login atau tidak mendaftar, kita dapat melihat barang. Dan kita juga langsung dapat melakukan atau memesan secara via WhatsApp pada orang yang menjual. Nah, di sini juga terdapat deskripsinya, harga, ukuran, kekurangan, kategori, dan penjualnya siapa. Di sini juga ada deskripsi yang dapat Anda lihat untuk lebih jelasnya terkait barang yang dijual, barang bekasnya. Jadi ini halaman utamanya. Kemudian kita juga dapat mencari produk berdasarkan kategori. Jadi dapat dilihat di halaman awal di sini semua barang tercampur dari celana, topi, dan baju. Saya dapat memilih kategori baju untuk melihat semua jenis baju saja. Nah, seperti ini. Jadi yang nimbul hanya baju. Selain itu kita juga dapat melakukan pencarian, misalnya kita mencari celana. Nah, yang akan tampil adalah celana-celana yang terkait dengan pencarian. Jadi seperti ini halaman utama untuk yang tidak mendaftar. Jadi kita dapat melakukan pendaftaran di sini untuk menjual. Jadi contoh namanya adalah misalnya admin, user. Emailnya kita coba-coba saja, passwordnya. Nah, setelah login diarahkan ke halaman admin seperti ini. Lalu kita dapat melihat produk. Nah, ini produk-produk kita yang kita jual tadi. Tapi kita di sini adalah user baru yang belum memiliki produk, jadi kita dapat menjual produk seperti ini. Kita tambahkan barangnya, misalnya seperti ini. Nama produk misalnya baju. Harga produk 100.000. Ukuran M. Di sini saya sedikit mencoba-coba saja. Baju kategorinya. Nah, di sini juga deskripsi baju ini sangat cocok
untuk Anda. Nah, seperti ini. Kemudian tambah. Nah, di sini kita juga sudah memiliki barang yang dijual. Nah, tinggal tunggu saja seseorang memesan baju kita dari kontak yang telah tersedia. Di sini kita juga dapat melihat kategori-kategori yang dapat kita jual. Uh, Setelah misalnya kita sudah selesai, kita dapat melakukan logout demi keamanan data. Nah, kembali lagi ke halaman utama. Jadi mungkin itu sekalian melakukan testing atau melakukan pengujian, bisa dilihat bahwa e-Burger ini yang berbasis web menggunakan Laravel sudah berjalan cukup baik. Namun jika diteliti lagi mungkin akan terdapat beberapa bug atau kekurangan yang mungkin saja tidak saya sadari. Maka dari itu pengembangan untuk selanjutnya diperlukan. Sampai sejauh ini saya belum menemukan masalah, jadi mungkin aman-aman saja dipakai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan tadi tentang aplikasi yang kami buat, yaitu e-Burger. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih.